did we leave off? Last time I remember, it was late December, sitting out in the parking lot, taking midnight drives on the empty highway. It feels like so long ago, but like yesterday too, you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat sore. Ada pepatah bilang, tak kenal maka tak sayang, maka izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Nadila Wulan Cayani, kalian bisa manggil saya Nadila atau Dila. Saya berasal dari kota Reok, tentu saja kota Ponorogo. Namun saat ini saya sedang tinggal di Surabaya. Kenapa nih saya tinggal di Surabaya? Karena saya sedang berkuliah di Institut Teknologi 10 November. Karena sedang berkuliah, tentu saja usia saya adalah 19 tahun. Di usia seperti ini, banyak dari remaja seperti saya ini senang untuk menonton drama Korea dan mendengarkan musik. Nah, dari menonton drama Korea dan mendengarkan musik ini, saya jadi mempunyai satu moto hidup, yaitu lebih baik mencoba daripada tidak mau mencoba sama sekali. Mungkin sampai sini saja perkenalan dari saya. Kalau misalnya kalian kepo dengan saya, kalian bisa follow Instagram saya di @nadilawulan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We've been going a long time, working day and night. I know that you're tired, checking the calendar. Selamat sore aktivitas, kita di acara Aktivi Monday. Ada pepatah nih, gak tak kenal maka tak sayang. Oke, kita perkenalan dulu. Nama saya Indah. Nama saya Angel. Dan saya Dila. Dan sekarang kita berada di Shangri-La Hotel Surabaya. Tepatnya 23 Oktober 2020. Nah, Kak Angel, hari ini tuh mau ada apa sih? Bener banget, ada penampilan spesial nih dari Aktivis School. Setuju banget nih sama Kak Angel. Nah, untuk memasuki acara pertama, kita sambut dulu sambutan dari Bapak Freddy Tanaya. Boleh nih aktivitas kasih tepuk tangan yang meriah. Terima kasih Pak Nadi atas sambutannya. Nah, untuk acara selanjutnya kita langsung aja melihat dari murid-murid dari RTV. Di sini adalah RTV Band. Oke, luar biasa banget ya penampilannya RTV Band. Nah, selanjutnya akan ada hidangan makan malam yang telah disediakan oleh Shangri-La Hotel Surabaya. Dan pastinya sambil kita menikmati makan malam kita juga ditemani oleh Aktivi Dance. Oke, boleh nih minta tepuk tangan yang meriah. Bagaimana teman-teman, acara hari ini seru kan? Seru banget. Seru banget dong Pak. Nah, karena kita juga udah happy hari ini. Nah, kita mengucapkan terima kasih kepada Shangri-La Hotel Surabaya karena acaranya super menarik dan super heboh banget ya, Kak. Ya, dan juga kita juga terima kasih kepada vendor-vendor yang sudah membantu acara kita hari ini. Dan tentu saja kita juga mengucapkan terima kasih untuk RTV. Nah, saya Indah, Saya Angel. Saya Dila. pamit undur diri dan Sampai jumpa. I don't want your money, no you don't gotta spend nothing on me. All I want is sweet, sweet love, sweet, sweet love. I don't need a rich boy, I don't want dollars, no you don't gotta be a high roller. All I want is sweet, sweet love, sweet, sweet love. I don't need a rich boy, I don't want dollars, no you don't gotta be a high roller. All I want is sweet, sweet love. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Yang terhormat Profesor Dr. Mirniwani DRH MP, yang kami hormati M. Zamrud SPIMP, Ratna Diah Palupi STMSI, dan hadirin yang berbahagia. Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena pada hari ini 4 Oktober 2020 di Gedung Serbaguna Erlangga Surabaya kita dapat berkumpul di acara Erlangga Maritim Conference. Bersama saya Nadila Wulan, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dipersilahkan berdiri. Hadirin disilahkan duduk kembali. Bersama kita dengarkan sambutan dari Nabila Ayu Putri. Kepada Nabila Ayu Putri dipersilahkan. Sambutan selanjutnya dari Ilham Fajar Aryadi
Saudari Ilham Fajar Aryadi disilahkan. Sambutan berikutnya dari Rektor Universitas Erlangga, Profesor Dr. Mirni Lamid, DRH MP. Waktu dan tempat disilahkan. Menginjak acara selanjutnya, mari kita sambut pembicara kita M. Zamrud SPI MP, Ratna Diah Palpi STMSI, dan moderator kita Heru Pramono SPI M Biotek. Terima kasih kepada Bapak Heru Pramono SPI M Biotek. Acara selanjutnya, hadirin dapat menikmati hidangan yang telah disediakan. Sembari menikmati hidangan, mari kita dengarkan lantunan musik dari RTV Band. Nice, terus. Dengan berakhirnya acara ramah tamah ini, maka berakhir pula rangkaian acara pada hari ini. Erlangga Maritime Conference dengan tema Pembangunan Sektor Perikanan dan Kelautan yang berkelanjutan untuk mendukung program Nawacita demi terwujudnya Indonesia sebagai poros maritim dunia. Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada PT Mandiri Tbk, PT Matahari Sakti, PT Danone Indonesia, PT Petrokimia Gresik, WWF Indonesia, RTV School of Public Speaking, Radio Republik Indonesia, dan PT Jawa Pos. Akhir kata, saya Nabila Wulan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maju terus maritim Indonesia. Nah, pasti teman-teman dari Natasha ini udah kepo banget kan. Natasha hari ini, malam ini tuh penampilannya bakal kayak gimana, bakal pakai gaun warna apa, bakal cantiknya tuh seperti apa. Pasti udah pada kepo banget, bener gak? Langsung aja kita sambut Natasha bersama kedua orang tuanya. Bener sekali kan Natasha dengan gaun yang warna hijau, cantik sekali Natasha. Natasha jangan lupa untuk meniup ke-16 lilin dari teman-temannya. Ini 16 lilin ini dibawakan oleh teman-teman yang spesial ya. Ini sudah teman-teman pilihan Natasha semua ini. Ya, baik Natasha, cantik sekali Natasha. Senyumnya merekah menandakan bahwa dia sangat bahagia banget hari ini. Halo Natasha, gimana, senang banget kan hari ini bisa ulang tahun ke-17. Gimana Natasha perasaannya nih? Karena Natasha ini udah seneng banget dan teman-teman juga udah gak sabar banget, kita sambut aja ini lilin ke-17 kita yang akan dibawakan oleh adik Natasha. Oke teman-teman, kita bantu Natasha untuk tiup lilin bersama ya. 3, 2, 1. Tepuk tangannya dong. Acara selanjutnya Natasha bakal potong kue nih. Kira-kira potongan pertama bakal diberikan kepada siapa? Oh, ternyata kepada orang tuanya. Lalu potongan kedua akan diberikan kepada siapa? Wah, ini ternyata sepertinya teman spesial dari Natasha ya. Oke, karena tiup lilin sudah, potong kue juga sudah. Apalagi kalau misalnya kita datang ke ulang tahun yang kita tunggu-tunggu, pasti acara makan-makan, bener banget dong. Namun sebelum kita makan, tentunya kita bakalan berdoa bersama demi kebaikan Natasha. Untuk doa, kita bakalan dipimpin oleh ayahanda dari Natasha, Bapak Budi, dipersilahkan. Terima kasih Bapak. Untuk menemani makan-makan kita pada malam hari ini, kita akan ditemani dari teman-teman dari RTV Band. Gak kerasa banget nih, udah 2 jam saya
program Doyan Makan. Nah, kalau minggu kemarin kita ada di kota Jakarta, sekarang kita ada di kota pahlawan, kota Surabaya. Di episode kali ini, Doyan Makan bakalan jalan-jalan dan cari tempat makan yang cocok banget buat millennials kayak Dila. Kalian kepo kira-kira tempat makan apa aja yang bakalan kita kunjungi? So, stay tuned! Halo foodies, kembali lagi di Doyan Makan. Nah, saat ini Doyan Makan udah ada di salah satu cafe di Jalan Panjang Jiwa Surabaya, yaitu Karnis Cafe. Waktu pertama kali datang ke sini, Dila speechless banget nih, karena ternyata tempatnya ini sangat nyaman dan sangat cocok buat kalian yang mau kumpul bareng keluarga, temen, atau bahkan pacar kalian. Konon katanya juga, selain tempatnya yang nyaman, makanan-makanannya di sini tuh murah dan juga enak-enak. Tanpa basa-basi, langsung aja kita buktiin yuk, Mas. Bisa dibantu? Mau pesen makanan? Oh iya. Ya. Mas, garlic bread-nya 1 sama lecithinya 1. Oke. Kasih, Mas. Ternyata bener banget nih foodies. Setelah tadi Dila buka-buka menu makanannya, ternyata itu harga-harganya rentan 20.000 sampai 50.000. Cocok banget kan buat kantong millennials kayak kita ini. Nah, Dila semakin penasaran banget nih seperti apa rasa makanan dari Karnis Cafe ini. Nah, makanan Dila udah dateng nih. So, langsung aja Dila mau cobain. Buat kalian di rumah jangan lupa siapin makanannya juga. Kita makan bareng yuk. Setelah Dila cobain, ternyata makanannya tuh enak banget. Ini garlic bread-nya tadi, rasa bawangnya tuh terasa banget. Terus tekstur luarnya itu juga sangat crispy banget. Dan harganya tadi sekitar 20.000. Jadi cocok banget buat kalian yang mau nyoba makanan kekinian ini, garlic bread di kota Surabaya. Terus minumannya, lecithinya sangat kerasa lecinya. Jadi buat kalian yang ada di kota Surabaya atau mau berkunjung ke kota Surabaya, cafe ini cocok banget buat kalian. Karena tadi kita udah cobain makanan bareng dan udah setengah jam juga Dila nemenin kalian di rumah. So, Dila pamit undur diri. Sampai jumpa minggu depan tentunya di kota yang berbeda. Sampai jumpa di Doyan Makan. You can call me what you wanna, I ain't giving you a dollar this time, I ain't gonna run away. You might knock me down, you might knock me down, but I will get back up again. You can call it how you wanna, I ain't giving you a dollar this time, I ain't gonna run away. This time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman pengejar mimpi. Saya Dila dari CEO Belajar Pintar. Senang sekali bisa bertemu dengan teman-teman pengejar mimpi semua yang ada di sini. Dila yakin banget nih kalau teman-teman yang sekarang ada di sini ini pasti punya mimpi untuk kuliah di perguruan tinggi negeri yang ada di Indonesia. Bener gak nih? Dila pengen tahu dong buat teman-teman yang pingin banget masuk di PTN favorit di Indonesia, angkat tangan setinggi-tingginya. Semakin kalian tinggi mengangkat tangan, semakin kalian ingin sekali ada di PTN tersebut. Wah, ternyata banyak banget ya yang pengen masuk ke PTN di Indonesia nih. Tapi Dila mohon banget nih, jangan sampai semangat kalian itu kendor. Apalagi di situasi pandemi kayak gini, kalian pasti banyak yang alasan, Kak, ini kan lagi pandemi nih, guru aku nggak enak nih ngajarnya. Atau, Kak, jaringan aku bermasalah nih, jadi aku belajarnya terganggu. Itu bukan masalah lagi. Kalau kalian punya mimpi, kalau kalian punya tujuan, maka itu harus dikejar. Nah, oleh karena itu, saya dari Belajar Pintar menawarkan produk aplikasi belajar online yang bisa membantu teman-teman semua nih. Buat kalian yang kelas 12 nih sekarang, mungkin dari kalian banyak ya yang, Kak, aku udah belajar banyak, aku udah belajar semalaman, tapi kenapa ya Kak, kok nilai aku tetap jelek? Nah, itu berarti kalian salah strategi belajar. Kalau kalian gabung di Belajar Pintar ini, kita bakalan share kalian gimana sih cara strategi kita untuk belajar walaupun cuma 1 malam. Percaya nggak? Itu karena kita punya strategi dalam belajar. Kita bakal memberikan kisi-kisi yang langsung diberikan oleh pemerintah. Dan itu kita bakalan bedah kisi-kisi dari pemerintah satu persatu. Selain itu, Belajar Pintar ini berbeda dengan aplikasi belajar
tersebut. So dari sini, apakah penjelasan saya jelas? Dan apakah teman-teman tertarik? Buat kalian yang tertarik, khusus hari ini kita ada penawaran menarik dengan satu semester. Dengan bayar satu semester, kalian bisa menikmati fasilitas selama 3 semester. Mungkin teman-teman di sini bakalan bingung ya, Kak, saya kan belum bawa uang, kan ini uang saya kan di orang tua saya. Jangan khawatir teman-teman, kita beri waktu sampai pukul 12 malam. Jadi kalian yang tertarik bisa mampir ke kiri panggung untuk mengambil vouchernya, lalu kalian tunjukkan ke orang tua kalian. Nanti sebelum pukul 12 malam, kalian bisa mendaftar secara online di www.belajarpintar.com. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Selamat sore pemirsa, kita berjumpa kembali di Jawa Timur dalam berita edisi hari ini 20 Oktober 2020. Bersama saya Indah Mahmuda Dan saya Nadila Wulan. Selama 1 jam ke depan kami akan menyampaikan berita aktual dan menarik yang telah dihimpun oleh tim redaksi Jawa Timur dalam berita. Pemirsa, inilah cuplikan berita aktual hari ini. Untuk pertama kalinya dalam dunia pendidikan di Indonesia, kurikulum anti narkoba resmi diuji cobakan ke berbagai sekolah di Surabaya. Pemerintah Kota Surabaya dan Badan Narkotika Nasional BNN Provinsi Jawa Timur serta BNN Kota Surabaya menggelar launching kurikulum anti narkoba 2020 di Jatim Expo Surabaya. Acara tersebut digelar sebagai peringatan Hari Anti Narkotika Nasional HANI 2016 dengan mengusung tema Surabaya Resik Narkoba. Diikuti ribuan peserta terdiri atas pelajar SMP, SMA, kepala sekolah, dan guru bimbingan konseling se-Surabaya. Pada kesempatan ini, penyuluh BNN Arifin menjelaskan tentang definisi narkoba. Ia mempresentasikan beberapa varian narkoba agar bisa dihindari para siswa. Dari dunia pendidikan kita beralih ke kuliner. Nadila, kabarnya kamu suka makanan yang rasanya pedas dan manis. Bener banget Indah, apalagi makanan pedas dan manis itu merupakan makanan favorit di Indonesia. Nah, kebetulan sekali kita punya informasi sebuah kuliner yang cita rasanya pedas dan manis dari kota Surabaya. Kira-kira apa tuh, Nah? Nah, makanan ini biasanya disebut dengan rujak cingur, tepatnya di Jalan Semarang, kota Surabaya. Lalu yang membedakan rujak cingur itu sama rujak cingur lainnya yang ada di kota Surabaya apa? Nah, rujak cingur satu ini memiliki suatu makanan yang spesial di dalamnya. Nah, penasaran kan apa yang ada di dalamnya? Penasaran banget dong. Nah, langsung saja kita simak liputan berikut ini. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri rangkaian Jawa Timur dalam berita sore ini. Saya Indah Mahmuda Dan saya Nadila Wulan bersama segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kerjasama Anda. Selamat sore dan sampai jumpa. Artif FM Surabaya. Good morning Artiviers. Gimana nih kabarnya? Pagi-pagi udah disambut sama mendungnya kota Surabaya ya. Aku harap sih kalian nuansa hatinya nggak kayak cuaca Surabaya hari ini yang mendung. Tapi nih Artiviers, kalau boleh jujur nih ya, suasana hati aku tuh hari ini 11-12 lah sama cuaca Surabaya yang mendung, kelabu kayak gini. Kalian tahu nggak gara-gara apa? Jadi tadi tuh aku bangun tidur ya. Biasalah bangun tidur itu pasti buka-buka HP gitu kan. Nah, waktu buka-buka HP itu aku buka galeri dan gak sengaja banget kepencet foto kenangan aku sama gebetan aku. Dia kalau gebetan yang ujung-ujungnya jadi pacar gitu kan. Tapi ini tuh gebetan yang ditinggal gitu aja loh, yang kayak gak ada kepastian, gak ada keputusan apapun, dan itu tuh buat aku bad mood banget pagi ini. Nah, untungnya nih Artiviers, teman-teman di RTV ini
nih, tadi pagi tuh ngasih aku satu kenangan yang ngilangin bad mood aku. Kalian penasaran nggak kenangan apa itu? Nah, ini tuh ada kopi kenangan yang ternyata hari ini itu ada promo, yaitu beli 2 gratis 1. Tapi promo ini tuh cuma ada di online Galaxy Mall Surabaya dan Tunjungan Plaza Surabaya. Jadi kalian kalau yang lagi bad mood bisa banget langsung cus OTW ke GM dan juga TP buat beli nih kopi kenangan ini. Nah, minggu pagi balik lagi bareng Dila di program acara Curhatin Aja. Nah, di sini kalian bisa curhat semau kalian tentang mungkin kalian penat gitu kan ya setelah seminggu ini banyak tugas sekolah, tugas kuliah, atau pekerjaan kalian yang mungkin numpuk dan akhirnya tuh buat kalian stres. Kalian bisa curhatin semuanya di sini. So, persembahan spesial dari Samson yang bakalan nemenin pagi kalian supaya bad mood kalian ini juga hilang. So, check it out. Baik lagi di 123,4 RTV FM Surabaya. Bareng Dila nih, gimana nih setelah dengerin lagu itu nuansa hati kalian jadi riang, gembira, atau malah sedih karena kenangan terindah tadi yang dibawain oleh Samson itu ngingetin kalian sama mantan-mantan kalian. Kalian setuju gak sih kalau misalnya kenangan itu gak selalu pahit seperti yang disampaikan Samson tadi? Kalau Dila sih setuju ya, karena menurut Dila kenangan itu bisa jadi pengalaman berharga buat kita, pengalaman buat kita untuk maju ke depannya. Dan lagian kenangan itu gak selalu datang dari mantan kalian loh, kenangan itu bisa datang dari teman, orang tua, atau siapa lah orang-orang spesial kalian itu. Jadi nih RTVers, gimana kalau kenangan dari RTVers sendiri apa? Dila kepo nih sama kenangan-kenangan yang dimiliki RTVers. Kalian bisa langsung cerita kenangan kalian di nomor WhatsApp kami di 0899429148 atau DM ke Instagram kita @RTVFM_Surabaya. Lagu selanjutnya dari Siva Magnolia, Tak Sanggup Lupa Terlanjur Mencinta. Check it out. Nah, RTVers gak kerasa banget ya, udah 1 jam Dila nemenin kalian. Thank you banget yang udah mau dengerin Dila selama 1 jam ini. Tapi jangan bosen-bosen, setiap minggu jam 7 kalian bisa langsung dengerin Dila di 123,4 RTV FM. Saya Dila, pamit undur diri, see you and bye-bye. Saya Nadila Wulan bisa hadir dan menyapa teman-teman semua di Hotel Santika Surabaya dalam acara Launching Lip Cream Series by Dream Beauty. Beri tepuk tangannya dong. Nah, karena di sini kebanyakan yang datang ini para wanita yang cantik dan elegan ya. Dila mau sedikit tukar cerita aja, sharing. Kira-kira setuju nggak? Ada statement yang bilang wanita itu tidak lepas dari yang namanya kecantikan. Kira-kira setuju atau enggak? Setuju banget kan? Nah, ada juga statement yang kedua. Kalau misalnya cantik itu nggak perlu make up. Apalagi banyak cowok-cowok ini, para pria itu bilang kalau misalnya aku lebih suka cewek yang nggak make up, aku lebih suka cewek yang natural aja. Kira-kira ini para cewek ini setuju atau enggak? Nggak setuju banget kan? Pastinya itu cantik itu butuh modal, butuh perawatan, butuh make up, bener nggak? Nah, kita tuh boleh ya natural gitu kan, tapi kita harus tetap realistis kalau misalnya cantik itu harus bermake up. Nah, ngomong-ngomong soal make up, kira-kira nih yang menjadi poin penting dari sebuah make up itu apa? Dari mbaknya kira-kira nih yang jadi poin penting dari make up itu kira-kira eyeshadow-nya kah, atau lip cream-nya, atau alis? Nah, bener banget kan? Kalau misalnya wajah kita nih udah cantik, udah pakai eyeshadow, udah pakai foundation yang berkali-kali lipat bertumpuk-tumpuk, tapi kalau misalnya lipstiknya itu nggak cerah atau nggak sesuai, pasti aneh banget kan jadinya. Apalagi kalau kita belum pakai lipstik, pasti jatuhnya pucat, ya nggak? Bener nggak? Nah, tapi permasalahannya itu semakin banyaknya produk lipstik di Indonesia ini membuat produk lipstik itu formulanya itu menjadi kurang dipertimbangkan, sehingga banyak banget produk lipstik yang membuat bibir kita itu menjadi kering atau enggak, kalau gitu enggak awet, kan enggak enak banget
di acara kondangan, tiba-tiba harus makan, lipstik kita tuh hilang gitu kan, kecantikan kita udah gak paripurna lagi, setuju gak? Nah, oleh karena itu kami dari PT Dream Beauty menghadirkan lip cream dengan varian 25 warna varian. Kemarin kita sempat mendapat rekor muri dari Indonesia karena kita memberikan varian terbanyak, warna varian terbanyak di Indonesia. Kita sudah mempertimbangkan itu, kita nggak sekedar apa sih banyak warna, tapi kita tuh mempertimbangkan kalau misalnya lipstick itu harus sesuai dengan mood, ya nggak? Bener nggak? Warna lipstick harus sesuai dengan acara yang mau dituju. Warna lipstick harus sesuai dengan kepribadian kita. Nah, selain warnanya yang banyak, lip cream dari Dream Beauty ini juga menghasilkan finish yang semi matte. Maksudnya apa tuh semi matte? Nah, semi matte itu maksudnya dia itu glossy, sedikit glossy, tapi nggak mudah hilang gitu. Jadi tetap melembabkan, tapi tidak juga mudah transfer saat kita makan terus tiba-tiba hilang kemana gitu, enggak. Bingung kan pasti, apa tuh semi matte? Pasti penasaran banget kan? Nah, kalau kalian penasaran, kalian bisa membelinya hari ini, sudah tersedia di semua counter-counter kecantikan seperti Guardian dan Watson di seluruh Indonesia dengan harga 39.900 aja nih. Murah banget kan? Tapi buat kalian yang hadir hari ini, spesial kami berikan diskon yang menarik, yaitu beli 2 gratis 1. Nah, buat teman-teman yang ingin mendapatkan penawaran itu, bisa langsung ke sebelah kanan panggung karena di situ sudah ada mbak-mbak yang cantik-cantik yang bisa membantu teman-teman semua untuk memilih varian warna apa yang kira-kira cocok buat teman-teman. Nah, nggak sampai situ juga, diskon kami juga memberikan diskon kepada 10 orang pertama, yaitu beli 1 gratis 1. Nah, penawarannya keren banget kan pastinya. Semoga kalian yang ada di sini menjadi 10 orang pertama itu. So, mungkin sampai situ saja. Bila memberikan penawaran-penawaran menarik, langsung serbu ke sebelah kanan panggung. Saya Nadila Wulan, sekian, terima kasih, sampai jumpa. Halo semuanya, nama aku Nadila Wulan, biasa dipanggil Dila. Aku di sini gabung di kelas pro reguler. Seneng banget dong pastinya, banyak banget ilmu yang Dila dapetin dari aktif ini. Dari gimana cara kita ngobrol di depan banyak orang, gimana cara kita untuk lebih percaya diri lagi di depan banyak orang, dan juga gimana cara kita untuk mengontrol kemampuan kita dalam berbicara di depan banyak orang. Banyak banget, mulai dari tingkat percaya diri, terus kosakata dalam berbicara, terus eye contact sama orang lain. Pokoknya banyak banget yang didapat dari sini. 1 sampai 10, Dila kasih 10 buat RTV. Dia mau ucapin terima kasih banyak buat para coach di RTV, buat kru juga dari RTV, Mas Mbaknya yang sudah telaten banget sama murid-murid yang ada di RTV. Pokoknya terima kasih banyak banget buat RTV. Dari Dila, terima kasih dan